pengentasan, ya, pengentasan kemiskinan yang paling baik adalah memberikan pekerjaan atau menyediakan atau mendorong terciptanya pekerjaan. Bukan, ya, kalau dibandingkan ya antara memberikan transfer gitu BLT atau apa gitu ya dengan menciptakan pekerjaan, itu lebih mulia menciptakan pekerjaan. Karena tadi istilahnya tadi di Undang-Undang Dasar tadi ya, ada untuk bagaimana manusia itu bermartabat. Nah, salah satunya menjaga martabat itu adalah dengan memberikan pekerjaan. Meskipun tadi ya memberikan bantuan juga bisa membantu untuk menjadikan manusia bermartabat, tetapi kalau dia bekerja itu lebih top lagi. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi jumlahnya jangan terlalu banyak, kemudian periodenya waktunya dibatasin gitu ya. Misalnya kalau dia memperpanjang harus ada syarat-syarat tertentu misalnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada bukti bahwa effort dia itu melakukan usaha untuk mencari pekerjaan. Biasanya yang paling mudah adalah dia bisa membuktikan bahwa kalau di kita ya, di kita kemarin salah satu syarat untuk mendapatkan transfer itu ya, itu adalah bukti bahwa dia itu ikut diklat ya, ikut training ya, trainingnya online gitu ya. Jadi dia mendaftar online, ikut training online, nanti mendapatkan transfer ya. Kemarin yang COVID itu seperti itu sistemnya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya bagaimana cara agar tidak terjadi moral hazard. Dia jumlahnya jangan terlalu banyak, waktunya dibatasin, sama ketiga ada syarat apakah dia ikut training gitu ya, ataukah syarat bahwa dia itu ada usaha untuk melamar pekerjaan. Itu mungkin yang kebijakan untuk unemployment allowance itu ya bisa menolong ya, bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan dan tidak terjadi istilahnya tadi adalah dia justru nyaman ya, merasa nyaman karena menganggur ya, tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Nah, itu tambahan respon dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Axel untuk tambahannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Arif Kistan. Izin saya menjawab. Tadi kan dari pengalaman teman Mas Kistan itu untuk BPJS itu kan yang nanggung malah dokternya ya atau nakes di sana. Nah, gitu nggak sih Kistan? Mohon maaf. Iya, benar Saudara Wira. Oke. Nah, jadi saya juga izin ya untuk menceritakan pengalaman saya dalam menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin itu orang tua ada yang sakit, kemudian kita pas daftar kan diminta itu kan kartu BPJS-nya, kemudian diberikanlah kartu BPJS-nya, kemudian karena memang butuh untuk rawat inap, maka automatically kita ya diberikan tempat untuk sesuai kelasnya gitu kan ya, sudah masuk di rumah sakit. Kemudian sebenarnya saya merasa bahwa kalau untuk hitung-hitungan sebenarnya mungkin biaya yang kita keluarkan itu sangat besar ya, karena ada check up setiap hari, kemudian biaya cek lab dan sebagainya, itu kan sebenarnya butuh biaya yang besar gitu kan. Nah, kemudian ketika di hari akhir kami sudah mau keluar dari rumah sakit, ternyata setelah saya melihat invoice dari rumah sakit itu, ternyata jumlah yang sebenarnya harus saya bayarkan adalah 5 juta rupiah. Nah, itu untuk perawatan selama 5 hari. Nah, tetapi ternyata yang diminta oleh rumah sakit karena ada beberapa hal yang mungkin tidak masuk dalam BPJS, yang saya berikan hanyalah 500.000 rupiah. Jadi
bisa dibilang bahwa sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri BPJS Kesehatan ini sangat-sangat membantu ya untuk para orang yang sakit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa sebenarnya sudah beberapa kali terjadi perubahan atau pergeseran dari harga atau tarif BPJS ini karena memang sangat banyak sekali kan gejolak di masyarakat. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa dari sisi kelas 3 itu kan sebenarnya harusnya bayar 42.000, tapi pemerintah malah memberikan lagi 7.000-nya ditanggung oleh pemerintah dan hanya 35.000 rupiah yang dibayarkan oleh para masyarakat yang bukan pekerja seperti itu. Nah, kemudian padahal sebelumnya, kemudian yang kedua kelas 2 sekarang hanya 100.000, padahal sebelumnya adalah 110.000. Kemudian kelas 3 sekarang hanya 150.000, sebelumnya dia 160.000. Nah, setelah ada perubahan ini kan dia ada penurunan dari iuran BPJS Kesehatan, di mana pasti ya di mana-mana masyarakat pasti inginnya ya sedikit bayarnya kan buat ke sana. Nah, namun sebenarnya satu hal yang penting dari saya yang opini saya terhadap BPJS Kesehatan ini sebenarnya oke lah, kita mungkin saya di awal agak resisten ya untuk membayar BPJS ini karena kayak kenapa saya harus bayar sejumlah uang setiap bulannya gitu kan, sedangkan I think saya bisa gunakan mungkin buat konsumsi untuk beli hal yang lain seperti itu di awal. Nah, saya merasa resisten di awal-awal, cuman setelah berjalannya waktu saya membaca dan melihat bahwa ternyata kita tuh sedang membantu masyarakat lainnya yang juga membutuhkan di sana. Jadi pada dasarnya kita tuh memberikan iuran gitu kan, walaupun iuran itu nggak langsung kepada kita karena ya kita amit-amit nggak berdoa dong kita buat sakit, kita berdoa buat sehat terus gitu kan. Jadi at least uang yang kita berikan pun kalau kita pun nggak pakai ya sudah bermanfaat juga buat buat masyarakat yang sedang sakit ataupun apalagi masyarakat yang memang tidak kekurangan biaya seperti itu. Jadi kalau ditinjau dari sisi pengalaman saya, mungkin saya sudah melewati menggunakan BPJS Kesehatan itu dan saya merasakan manfaatnya secara langsung karena saya hanya bayar 10%-nya saja dari yang harus saya bayarkan. Kemudian yang kedua juga dari sisi aspek sosialnya saya merasa bahwa jaminan sosial ini sangat-sangat ya bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat seperti itu, Prof. Axel. Boleh tanggapannya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kalau saya kebetulan tidak punya pengalaman ya, karena alhamdulillah jarang sakit ya. Alhamdulillah jarang sakit lah. Paling kalau sakit ya sakit pusing gitu ya, mencret, sakitnya rakyat jelata ya. Kalau sekali waktu ke rumah sakit ya biasanya saya milih ya non BPJS ya. Nah, saya askes sebenarnya ya, askes, tapi memang ya tahu sendiri ya. Nanti kita pelajari ada yang disebut dengan ordil mekanisme gitu ya, mekanisme bagaimana yang gratis-gratis itu dibikin ribet ya, biar hanya orang-orang yang membutuhkan aja yang yang mau antri, mau ini ya. Apakah karena kaya? Enggak juga ya. Karena kebetulan mungkin waktu itu sangat urgen gitu ya. Enggak bisa antri, ya udah bayar sendiri aja gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, saya kurang paham terkait dengan apakah yang tenaga kesehatan atau yang dokter tadi saya belum dapat ceritanya gitu ya, belum dapat ceritanya terkait dengan hal itu karena teman saya ada dokter tapi dia di puskesmas gitu ya. Banyak juga di rumah sakit bagian akuntansi, ada juga teman yang di dinas kesehatan ya di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tetapi ya saya belum pernah dapat cerita tentang hal tersebut. Nah, kalau memang itu ada, menurut saya karena prosedur reimbesnya mungkin yang lama, gitu ya. Bahwa di satu sisi tindakannya perlu cepat, gitu ya. Tetapi di sisi lain, ya reimbesnya itu agak susah, gitu ya. Atau mungkin yang rumah sakitnya tidak mempunyai kapasitas untuk nombokin lagi gitu ya. Nah, itu yang mungkin seperti itu ya.
Karena ya beberapa waktu lalu memang ada kabar seperti itu bahwa tunggakan ya tunggakan BPJS itu sangat besar ya terhadap rumah sakit baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, sehingga waktu itu beritanya adalah Muhammadiyah itu rumah sakit Muhammadiyah itu mempunyai tagihan gede banget gitu ya untuk BPJS ini. Nah, itu yang tapi secara apa? Secara cerita pribadi saya belum dapat ya. Demikian juga berusaha googling kok belum ketemu ya. Apakah ini merupakan suatu aib sehingga para dokter atau nakes tadi nggak muncul di ini ya? Atau mereka keikhlasannya sangat tinggi ya, udah terbiasa membantu gitu ya. Untuk hal-hal seperti ini dia tidak protes, sudah biasa. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Yang satu mungkin karena aib nggak mau cerita, tapi bisa jadi dia sudah terbiasa gitu, jangan-jangan ya, bahwa hal-hal seperti ini mereka hadapi sehari-hari ya, sehingga tidak bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang mungkin worth it untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Kita nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi terima kasih ininya ya ceritanya ya, mungkin bisa ya semoga bisa segera teratasi ya, karena ini penting sekali ya. Ya tapi ya kasihan kalau tenaga kesehatan atau yang dokternya tadi harus nombokin dulu gitu ya. Ya. Demikian respon saya, tambahan saya sedikit. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Fasul untuk tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari pertanyaan Mutia. Pertanyaan dari Adania Zahra. Saya silakan kepada Mas Ilham. Ya teman-teman, izin memberikan jawaban kepada Mbak Adania Zahra terkait pada kenyataannya beberapa warga tidak mau menjadi peserta BPJS. Nah, bagaimana caranya supaya BPJS ini tadi dapat mencakup atau menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, untuk BPJS tersebut dapat mencakup atau menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia, kita dapat bekerja sama kepada Pemda dengan cara sensus masyarakatnya, atau baru saja merilis instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Salah satunya yaitu mewajibkan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat wajib layanan publik. Adapun layanan publik yang dimaksud seperti pembuatan SIM, STNK, pengurusan jual beli tanah, hingga melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut membuat masyarakat berpikir kebijakan tersebut menguntungkan BPJS, padahal nyatanya tidak. Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan akses dan mutu layanan BPJS tersebut, sehingga tidak hanya pesertanya yang bertambah, tetapi layanannya makin bagus dan masyarakatnya juga puas. Berikut menurut kelompok kami, bagaimana cara untuk mencakup atau menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Atau Bapak Ahmad Solikin bisa menambahkan pendapat dari kelompok kami. Ya, memang ya karena iuran ya, karena iuran mungkin kelompok masyarakat yang miskin gitu ya merasa keberatan iuran sehingga dia memperpanjang BPJS kalau membutuhkan gitu ya. Jadi ketika dia sakit dia bisa menggunakan atau dia baru ngurus gitu ya, ketika membutuhkan baru ngurus, ketika sakitnya sembuh bayar iurannya juga sembuh gitu ya, nggak bayar iuran lagi. Nah itu yang seperti itu banyak ya, seperti itu banyak. Makanya tadi ada presentasi tadi tentang bantuan untuk pembayar iuran gitu, bagi yang
terutama untuk yang BPJS Kesehatan ya, itu diberikan ya, bayar preminya, iurannya itu ada yang ditanggung oleh pemerintah pusat ya, dan beberapa pemerintah daerah itu kelihatannya juga ada program seperti itu. Nah, untuk yang pertama menanggung iurannya gitu ya, biar nggak putus-putus gitu. Dia membutuhkan apply, bayar iuran, dia lagi nggak sakit ya, kemudian berhenti bayar iuran, yang itu ya sebenarnya nggak sehat ya, karena tadi prinsipnya tadi kan ya gotong royong tadi ya, bahwa orang banyak membayar dikit-dikit ya, tapi yang sakit, yang butuhkan itu yang klaim ya sedikit orang gitu ya. Jadi orang banyak tadi menolong orang yang sedang sakit. Ya, prinsipnya kan seperti itu seharusnya ya. Tetapi kalau dia hanya membayar ketika butuh ya, dia ketika butuh saja bayar iurannya, ya nanti akan ya semakin tekor BPJS-nya. Informasinya bahwa ada usaha untuk mengkaitkan ya bagaimana pembayaran iuran ini dikaitkan dengan pelayanan atau ya pelayanan publik gitu ya. Itu juga merupakan salah satu usaha untuk memperluas atau memaksa orang untuk mempunyai BPJS, mempunyai dan membayar iurannya secara rajin ya. Kalau mempunyai doang ya nggak bayar ya sama aja ya. Jadi punya kartunya, bayar secara rajin. Nah, itu yang memang masih baru ya, mungkin harus terus diedukasi kepada seluruh agar masyarakat ya, bagaimana untuk meningkatkan ya disiplin untuk membayar hal tersebut ya. Untuk yang tadi pekerja gitu ya, pekerja penerima upah termasuk PNS gitu ya, itu langsung ada pemotongan kan, kalau itu mah nggak masalah ya. Sejak dulu kita dipotong untuk askes ya, sekarang kemudian dipotong untuk BPJS. Tapi tadi kecil ya, 4% ditanggung pemerintah, 1% ditanggung oleh ASN-nya. Dari gaji pokok berapa sih ya? Gaji pokok itu berapa? Nah, kecuali kalau 1% dari take home pay gitu mungkin masih gede ya, relatif gede. Tapi kalau 1% dari gaji pokok, padahal gaji pokok itu cuma sekian persen dari penghasilan PNS per bulan. Ya. Oke, itu tanggapan atau respon saya ya. Ya harapannya sih kedisiplinannya makin meningkat gitu ya, sehingga coverage tadi ya, coverage asuransi tadi semakin besar ya. Sekarang belum 100% coverage-nya. Kemarin diskusi sama orang DJA itu 89 atau 98 ya coverage-nya. Tapi belum 100%, mungkin sekitar 90-an lebih dikit kayaknya. Ya. Seingat saya. Karena Ibu ini sedang menulis tentang bantuan iuran ya, program bantuan iuran tapi untuk BPJS ketenagakerjaan ya. Ya, selama ini yang udah ada itu adalah bantuan iuran, bantuan premi untuk BPJS kesehatan. Nah, ini ada usulan bagaimana memberikan bantuan premi untuk BPJS, tapi prosesnya sedang didiskusikan ya, diskusikan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, tapi Kementerian Keuangan masih belum setuju. Kenapa ya? Butuh duit lagi. Nah, ada duit lagi. Padahal kondisinya lagi kayak gini.
Itu kira-kira tambahan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Aksol atas tadi tanggapannya. Kami buka sesi kedua. Tadi udah masuk list ya Mbak Mutia. Silahkan Mbak Mutia. Ya, terima kasih Mas Wira. Yang ingin saya tanyakan itu, kan sekarang ini asuransi swasta itu modelannya udah ada yang kayak hybrid gitu, di mana walaupun nggak sakit ataupun kecelakaan, asuransi insiden oleh pemerintah itu sendiri kayak BPJS, asuransi Krindo dan Askrindo itu kan nggak bisa. Terus kalau kayak gini mungkin lama-lama orang-orang bakal pindah ke swasta dan meninggalkan asuransi yang diberi oleh pemerintah. Nah, menurut teman-teman bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mutia atas pertanyaannya. Kami silakan yang kedua di sini di saya ke Mas Taufik dulu. Silakan Mas Taufik. Terima kasih kepada Mas Wira atas waktunya yang diberikan. Pertanyaan saya adalah, gimana perlakuan jaminan atau asuransi terhadap kita sebagai pengendara motor biasa dan perbandingannya dengan pembalap misalnya kayak Valentino Rossi gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah PNS itu kan katanya udah didaftarkan atau ke jaminan asuransi pemerintah. Apakah kita bisa menolak daftar asuransi tersebut yang didaftarkan? Kita tidak ingin ikut jaminan asuransi tersebut. Bisa jadi PNS-nya mau ikut asuransi swasta ataupun tidak mendaftar asuransi sama sekali. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik pertanyaannya. Saya lanjut di sini Mas Yusuf, silakan Mas Yusuf. Baik, terima kasih Mas Wira untuk pertanyaannya. Tadi kan pada PPT ada 5 jenis program jaminan sosial ya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana urgensi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan di masa pandemi ini? Dan apa saja tantangan dalam pelaksanaannya? Terima kasih Mas Wira. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Kemudian, baik, mungkin saya bisa kasih yang terakhir ya, untuk sekaligus penutup kepada Mas Rifki Alfian. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wira. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Alfian, absen 27. Saya ingin bertanya, tadi sempat ada pengertian dari Mas Wira tentang asuransi ya. Dan di sini saya masih belum terlalu paham gimana sistem asuransi. Tapi yang mau saya tanyain, apakah akan ada di masa depan nanti bahwa masyarakat Indonesia ini akan diwajibkan untuk memiliki asuransi setiap individunya? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifki Alfian. Baik, kami izin untuk berdiskusi sejenak. Oke, silakan.
Oke, kita jawab untuk pertama untuk Mbak Mutia. Saya persilahkan kepada Mas Ilham. Halo teman-teman, terkait pertanyaan Mutia tadi, sekarang asuransi swasta modelannya udah ada yang hybrid, di mana walaupun nggak sakit atau kecelakaan, tetap bisa ngeklaim beberapa persennya. Nah, sedangkan asuransi yang disediakan pemerintah seperti BPJS itu nggak bisa. Kalau kayak gini, lama-lama orang akan pindah ke swasta dan meninggalkan asuransi dari pemerintah. Eh, Menurut kelompok kami, masing-masing asuransi memiliki beberapa kelebihan dan juga keuntungan. Misalnya, pada bagian kesehatan, asuransi swasta lebih unggul pada segi pelayanan dibandingkan BPJS karena nasabah tidak perlu menunggu lama dan bertele-tele. Sedangkan, apabila kita menggunakan BPJS, nasabah itu tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan di rumah sakit jika memang tidak darurat. Perlu melewati berbagai proses untuk mendapati pelayanannya, seperti kita harus ke Vaskes 1 dulu. Vaskes 1 itu seperti poliklinik, puskesmas, dan sebagainya. Kendati demikian, hanya penyakit-penyakit tertentu yang dapat dijaminkan oleh asuransi swasta. Sementara itu, BPJS dapat menjamin seluruh penyakit dari kategori penyakit kecil hingga kategori penyakit kritis seperti jantung, ginjal, dan juga kanker. Oleh karena itu, pada dasarnya memiliki BPJS itu lebih baik. Jadi minimal setiap warga negara memiliki asuransi. Lalu, menurut kelompok kami, masyarakat pasti akan berpikir-pikir jika ingin pindah ke asuransi swasta, karena harga premi yang dibayarkan oleh pada penggunaan asuransi swasta itu lebih mahal, sehingga BPJS masih menjadi opsi yang paling aman di semua kalangan masyarakat. Terima kasih. Mungkin Pak Axel ingin menambah jawaban kelompok kami. Ya, terima kasih. Intinya setuju tadi ya bahwa yang swasta itu preminya lebih tinggi gitu ya. Tadi kalau dia bisa memberikan sebagian gitu, ya itu mungkin karena tadi dia bisa membayarnya lebih besar gitu ya. Nah, tetapi memang harus hati-hati yang menjadi kasus beberapa waktu lalu adalah yang disebut dengan unit link ya, unit link. Gabungan asuransi dengan investasi ya. Dia mengklaim ya bisa ada perlindungan ya, kemudian nanti juga dikembalikan dalam jumlah yang relatif banyak itu. Pada akhirnya banyak janji yang tidak tertepati ya. Karena apa ya? Karena dia menggabungkan dua produk ya, sehingga sebenarnya tidak optimal. Dari sisi asuransinya tidak optimal, kemudian dari sisi investasinya juga tidak optimal. Sehingga klaimnya itu sebenarnya terlalu over gitu ya, terlalu over. Nah, itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan ya kalau membeli yang disebut dengan unit link ya. Ini kira-kira mirip juga ini ya. Jadi ada pelindungan asuransi ya, nanti kalau nggak ada klaim ya dia dibagikan atau dikembalikan sebagian gitu. Nah, ya semoga bisa gitu ya, tapi jangan sampai dia menjadi semacam Ponzi game gitu ya, bahwa dia mengembalikan tetapi diambil dari iuran peserta baru, itu kan nggak sehat ya. Itu menjadi istilahnya Ponzi game ya. Ya nggak bagus ya, harus dihindari ya, tapi mungkin bisa ya, asuransi bisa melakukan seperti itu kalau dia memang bisa menghitung gitu ya, bisa menghitung, ilmunya namanya aktuaria ya. Dulu di STAN itu ada ya, ada meskipun STAN swasta dulu ya, yang kuliahnya di Purnawarman, dia bayar ya, dia bayar sendiri. Tapi di bawah naungan STAN. Banyak atau hampir semuanya ya lulusannya itu bekerja di asuransi, laris ya di asuransi, dan lebih tinggi ya penghasilannya atau gajinya lebih tinggi.
Padahal seleksinya tidak terlalu ketat seperti yang stan reguler. Ya, tapi sekarang udah almarhum ya, udah nggak ada program itu. Program diplomanya nggak ada. Dulu ada ya, zaman saya dulu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Sol. Kami lanjut ke pertanyaan dari Mas Ahmad Yusuf Maulana, akan dijawab oleh Mas Faisal Andi. Saya persilakan Mas Faisal. Terima kasih Mas Wira atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf terkait bagaimana urgensi kebijakan pendanaan jaminan kesehatan di masa pandemi dan apa saja tantangan dalam pelaksanaannya. Menurut kelompok kami, urgensi dari kebijakan pendanaan jaminan kesehatan di masa pandemi sendiri ini tuh ya karena adanya kasus COVID atau Corona yang melanda di Indonesia ya. Dikarenakan adanya kasus tersebut yang meningkat mulai dari tahun 2019 awal sampai 2021 yang meningkat terus-menerus. Nah, dari situ pemerintah itu lebih memfokuskan anggaran dan merevisi anggaran kalau saya baca di websitenya Kemenkyu untuk lebih memfokuskan anggaran dalam menanggung biaya akibat adanya pandemi. Nah, kemudian untuk tantangannya sendiri dalam melaksanaannya itu yaitu terdapat pada penghasilan masyarakat yang terdampak karena adanya pandemi yang mengakibatkan penurunan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Nah, maka dari itu pemerintah juga memberikan dukungan atas pembayaran iuran untuk masyarakat yang tergolong lebih miskin gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya terdapat pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, hal itu perlu adanya perbaikan dan koordinasi yang baik antara penyelenggara jaminan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya dalam menghadapi pandemi sendiri yang belum tahu kapan berakhirnya ya sampai saat ini sudah diganti oleh endemi, pemerintah juga memberikan layanan yaitu pengadaan vaksin. Nah, dalam pengadaan vaksin ini mengingat populasi Indonesia masyarakat populasi Indonesia yang cukup banyak, maka masih bersifat masif dan untuk vaksin sendiri ini sangat penting ya untuk masyarakat dalam kayak misalnya jika kita belum vaksin kita nggak bisa keluar kota, jadi sangat penting gitulah vaksin bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin dari kelompok kami seperti itu Pak, apakah Pak kita minta tanggapan dari Bapak. Terima kasih Pak. Ya, saya setuju. Nah, tadi yang kebanyakan ya memang untuk terkait dengan pandemi COVID ini ya, yang untuk asuransi kesehatan gitu mungkin tidak terlalu banyak perannya ya. Yang banyak adalah pendanaan atau pengadaan langsung oleh pemerintah ya, atau private provision tapi yang kemudian direimburse oleh pemerintah. Nah, dari sistem asuransi kesehatannya sendiri ya selama ini aja udah ngos-ngosan gitu ya. Nanti kalau ditambahin lagi beban COVID ini ya mungkin malah kolaps ya, sehingga lebih banyak oleh APBN ya. Makanya kan ya selain untuk mitigasi COVID ya juga untuk memberikan stimulus kepada masyarakat, kepada dunia usaha gitu ya, memberikan jaring pengaman sosial ya, sehingga defisit kita menjadi meningkat ya, utang kita menjadi lebih banyak.
Ya, itu kan indikasi bahwa yang melakukan utamanya adalah pemerintah lewat APBN. Ya, karena masyarakat tadi sudah disampaikan ya, dia terdampak oleh COVID gitu ya, sehingga tidak iurannya, jangankan iuran ya, banyak yang kena PHK dan seterusnya. Jangankan bayar iuran ya, dia justru seharusnya mendapatkan bantuan ya, unemployment insurance ya, asuransi untuk PHK gitu ya. Itu kira-kira ya, setuju tadi ya Pak pendapat dari kelompok penanggap. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Langsung atas tanggapannya. Kita yang terakhir di sini saya akan menjawab sekaligus pertanyaan dari Mas Taufik sama Mas Rifki Alfian. Tadi untuk Mas Taufik bertanya mengenai bagaimana perlakuan asuransi untuk profesi pembalap, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana jika misalnya sebagai PNS ingin pindah dari BPJS ataupun menolak BPJS atau bahkan tidak menggunakan asuransi sama sekali. Baik, kemudian itu berlanjut ke pertanyaan Mas Rifki Alfian, di mana apakah nanti kemudian hari kita akan diwajibkan untuk seluruh masyarakat memiliki BPJS. Baik, yang pertama yaitu bagaimana mekanisme asuransi terhadap profesi pembalap. Di sini tentu ya, kalau kita secara logis, secara realistis juga tentu perlakuan untuk profesi pembalap tentunya berbeda dengan para masyarakat biasa atau yang bukan berprofesi pembalap. Makanya pada dasarnya terdapat asuransi yang disebut dengan asuransi profesi. Nah, asuransi profesi ini dia akan berbeda dengan asuransi jiwa ataupun asuransi kesehatan, di mana biaya asuransinya itu akan dihitung berdasarkan beberapa faktor, misalnya faktor usia, faktor gender, faktor geografis, faktor resiko, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa resiko terjadi kecelakaan terhadap profesi pembalap ini kan sangat besar dibandingkan dengan non-pembalap seperti itu. Automatically, ini akan membuat iuran ataupun premi yang dibayarkan oleh pembalap ini semakin besar karena adanya resiko yang semakin besar tersebut. Jadi intinya ini akan berbanding lurus dengan resiko yang akan dialami oleh pembalap tersebut. Jadi akan ada perbedaan. Nah, itu untuk asuransi profesi seperti asuransi untuk pembalap. Untuk contoh realnya, kita bisa lihat di BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya ini tidak terkait langsung dengan asuransi pembalap ya, tapi di BPJS Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya terdapat perbedaan persentase yang diberikan kepada pekerja itu terhadap pekerja. Nah, di sini terdapat tingkat risiko yang dilihat oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menilai seberapa besar risiko yang mungkin dapat terjadi dalam lingkungan kerja pegawai tersebut. Di sini kita lihat ada 5. Pertama, ada risiko rendah, di mana dia akan diberikan 0,24% dari upahnya. Nah, kemudian semakin tinggi ada risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana sangat tinggi akan dibebankan tertinggi itu sebesar 1,74% dari upah sebulan. So, it means bahwa ini akan berbanding lurus dengan risiko lingkungan kerja yang dia miliki. Risiko yang besar akan juga membuat persentase iuran ataupun premi yang dibayarkan terhadap asuransi ini semakin besar. Nah, itu untuk jawaban untuk asuransi pembalap. Kemudian yang kedua untuk misalnya ada case yang mana PNS ini tidak menerima asuransi khususnya BPJS karena saya juga belum tahu di lapangannya bagaimana, cuman mungkin kalau PNS itu kan kita nggak usah jauh-jauh ke PNS, tapi kita lihat ke masyarakat atau warga biasa aja dulu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Rifki Alfian, sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia itu kita perlu untuk mempunyai asuransi atau jaminan sosial, at least BPJS ini, karena ini sangat-sangat bakal berguna bagi siapapun gitu kan, bakal sangat berguna
tidak hanya berguna untuk diri sendiri dari mereka. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ditanya apakah BPJS ini wajib, ya tentu wajib gitu kan. Itu untuk masyarakat aja sudah wajib. Apalagi sebagai para pekerja PNS di sini yang mana sebenarnya kalau tadi kita hitung ya, sebenarnya ini sangat-sangat tidak membebani para PNS tersebut. Kalau kita bedah tadi bahwa hanya 5% dari gaji pokoknya, di mana hanya 1% saja yang diberikan kepada pegawai. Sehingga kalau kita berpikirkan mengenai kenapa sih kita harus pindah, sedangkan kita sudah membayar dengan murah gitu kan. Kalaupun misalnya memang mau berpindah, kalau menurut saya pribadi kita bisa memiliki asuransi yang lain, asuransi swasta yang lain tanpa memberhentikan BPJS Kesehatan, karena at least kita ada ini BPJS Kesehatan. Walaupun kalau kita misalnya pengen asuransi yang lain, ya it's okay. Tapi kalau BPJS Kesehatannya mau diberhentikan sepertinya sayang, karena ini kita sangat tidak membebani para PNS gitu kan. Hanya 1% dari gaji pokoknya ini sudah dapat perlindungan yang oke gitu kan. Walaupun ya kita balik lagi pada realita, kita melihat bahwa reformasi birokrasi kita masih sangat belibet. Mungkin ini yang membuat juga harus dibutuhkan reformasi besar-besaran khususnya di BPJS gitu kan, di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, tapi ya paling pentingnya adalah at least seluruh masyarakat ini mempunyai asuransi. Pun kalau PNS tidak menyukai asuransi BPJS, dapat juga memiliki asuransi yang lain, dan itu tidak masalah. Dan juga tidak akan masalah jika memiliki BPJS, karena sangat-sangat tidak membebani dari gaji atau penghasilan PNS tersebut. Saya kira demikian pada jawaban dari saya. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau pengendara motor biasa gitu kan, kalau kita panjang STNK kelihatannya udah bayar ya. Nah, asuransi kecelakaan itu udah include, tapi ya jarang orang aware terhadap hal tersebut ya. Ya, untuk yang Rossi ya mungkin tentu ini sendiri ya, karena profesinya dia begitu ya. Untuk profesi ya mungkin dia bebas ya, bebas. Saya pernah membaca bahwa ada bintang film ya yang mengasuransikan bagian tubuhnya gitu. Apa kira-kira? Pantatnya ya. Karena itu termasuk faktor produksi yang penting bagi dia gitu ya, yang dia pakai untuk main film gitu ya, yang menghasilkan duit bagi dia, sehingga dia asuransikan ya. Oke, tadi pemerintah ya untuk Askes, nah itu langsung dipotong ya. Saya nggak tahu apakah boleh menolak atau tidak, karena langsung dipotong oleh bendaharawan gaji ya. Bagaimana kalau top up? Untuk top up dulu pernah ada sosialisasi dari BPJS Kesehatan ke kampus. Nah, ketika menanya tentang hal tersebut itu jawabannya tidak clear ya. Apakah misalnya ada katakanlah BPJS Kesehatan itu ada kelas gold-nya gitu. Waktu itu ada yang nanya, saya mau bayar lebih mahal, tapi mendapatkan fasilitas yang lebih tinggi gitu. Nah, tidak mendapatkan resian juga. Saya pengen cerita, ada juga asuransi untuk dari Ikanas ya. Ikanas itu menggandeng perusahaan swasta, perusahaan asuransi swasta untuk memberikan perlindungan asuransi bagi alumni dan keluarganya. Sistemnya tahunan ya. Sistemnya tahunan adalah perusahaan asuransinya rugi ya. Karena tadi ada moral hazard gitu, bahwa dia saya udah bayar ya setahun itu kalau nggak salah 2 jutaan gitu ya, kok saya nggak pernah ngeklaim ya. Akhirnya ya berlomba-lomba ya untuk mengklaim pelayanan kesehatan. Akhirnya tiap tahun ganti perusahaan asuransinya. Kalau mau perpanjang harus kalau mau kerjasama lagi tahun depannya dia minta tarifnya dinaikin gitu, preminya dinaikin.
Nah, itu kondisi umum ya, bahwa ada moral hazardnya. Orang di cover asuransi yang sebenarnya biasanya kalau pusing itu tinggal ke warung beli obat gitu ya, tapi karena ada asuransi ya dia ke rumah sakit, ke puskesmas itu dalam rangka untuk nggak mau rugi gitu ya, nggak mau rugi dia mengklaim asuransinya. Orang Indonesia gitu loh, nggak mau rugi. Oke, berikutnya tadi ya diwajibkan asuransi ya. Mungkin arahnya memang ke sana ya. Jadi ada istilah yang disebut dengan UHC, Universal Health Coverage. Bagaimana setiap warga negara itu ya itu mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Nah, tentu salah satunya untuk mencapai universal health coverage itu adalah ya asuransinya harus 100%. Karena kalau dia mengandalkan pada out of pocket gitu ya, out of pocket cash, uang kas yang dia bayarkan sendiri, maka kemungkinan dia tidak akan optimal ya. Orang akan saya nggak punya duit, saya duitnya untuk makan aja kurang ya, apalagi untuk kesehatan. Sehingga kalau sakit gitu dia tahan dulu ya, masih tahan ya udah nggak ke pelayanan kesehatan. Nah itu seharusnya kan nggak seperti itu ya. Kalau semuanya bisa tercover oleh asuransi kesehatan ya, tidak peduli dia miskin atau kaya ya. Kalau memang sakit ya sebaiknya ya seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu jadi universal health coverage itu sebenarnya program internasional ya, termasuk Indonesia juga pengen mencapai itu universal health coverage. Nah, sekarang belum universal, belum 100%. Nah, bagaimana cara untuk mencapai 100% tersebut? Oke, demikian. Nah, saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Pak atas perhatian dan atensi teman-teman dan semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini ya. Terima kasih. Ya. Oke ya. Jadi demikian tadi ya presentasi dari tim presenter ya. Ini sebenarnya ada sedikit bahan ya yang terkait dengan jaminan hari tua ya, tapi sudah dipresentasikan dengan sangat baik gitu ya, sehingga ya kita lihat aja sedikit ya, kita lihat sedikit terkait dengan ini ya, jaminan hari tua yang dipersiapkan. Ini sebenarnya dipersiapkan oleh Pak Denny Herdiana ya, dari dosen di sebelah ya, yang menyusun ini. Tapi isinya sama saja ya, isinya kurang lebih sama saja yang tadi sudah dipresentasikan. Tadi udah di sini ya. Yang tadi tahunnya atau sebelumnya ya, sebelumnya itu sudah ada kalau PNS ada Taspen, asuransi pensiun ya. Kemudian ada untuk swasta ada Jam Sostek ya. Untuk PNS ada juga Askes yang untuk kesehatannya ya. Untuk TNI Polri ada Asabri ya. Tapi Asabri kemarin kena kasus ya, kena kasus ini pengelolaannya ya, pengelolaan duitnya.
termasuk mertua saya. Mertua saya itu tentara gitu, pensiunan. Dulu almarhum ya, udah almarhum, sering ngeluh tentang ini ya. Sering curhat ya, terkait dengan Asabri. Nah, itu yang seharusnya nggak boleh terjadi ya. Karena itu duitnya orang gitu ya, duitnya, investasinya harus dalam investasi yang tidak terlalu berisiko. Nah, ini kemarin juga kan Jiwasraya gitu. Nah, dia investasinya berisiko untuk main saham gitu. Nah, itu kan seharusnya nggak boleh ya. Untuk dana pensiun ini, dana jangka panjang, memang duitnya gede, jangka panjang gitu ya. Dan dia kan revolving gitu. Dia ada orang baru ya. Artinya premi itu tiap bulan masuk gitu. Jadi kalau dipermainkan seperti Ponzi game itu mungkin ada kesempatan gitu. Tapi seharusnya nggak boleh. Karena itu duitnya para pensiunan ya. Udah menabung sekian belas tahun, sekian puluh tahun, ketika pensiun zong gitu kan nangis ya. Oke. Jadi terbatas ya, cakupannya terbatas, tapi kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya sebenarnya agak apa ya, agak telat gitu ya, agak telat dilihat dari mana? Agak telatnya dilihat dari ya Undang-Undang Dasar ini ya. Undang-Undang Dasar 1945. Ini kebetulan udah amandemen ya, yang udah amandemen di pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial dalam rangka mengembangkan diri sebagai manusia yang bermartabat. Wah, itu kan luar biasa, yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh penduduk. Nah, tapi kalau yang asli gitu ya, yang asli kan fakir miskin dan anak terlantar dibela oleh negara gitu, masih spesifik ya untuk kemiskinan saja. Nah, tapi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa Indonesia itu oleh founding fathers itu didesain sebagai negara kesejahteraan, welfare state. Nah, 1945 merdeka, 2004 baru ada undang-undangnya. 2011 baru ada turunannya, pembentukan BPJS. Yang tadi produk-produknya sudah dipresentasikan tadi. Nah, tahun 2014 baru operasionalnya. Ya, bayangin aja 1945 sampai 2014. Ya, mungkin ya nggak tahu apa problemnya, apa memang nggak ada duitnya gitu ya, atau nggak ada political will. Nah, tapi terlambat ya, tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Itulah cara kita ngeles. Daripada enggak katanya. Ya, ini tadi ya yang sudah disampaikan juga ya, adanya program SJSN yang beraneka ya, dengan tujuannya masing-masing ya, mempunyai tujuan masing-masing yang sesuai ya. Ada JKN ya untuk yang kesehatan ya. Mohon maaf, ada yang mau ikut kuliah. Halo kakak-kakak. Maaf. Jangan di laptop ya. Ya. Ya, jadi ada JKK, tadi ada JKM ya, ada jaminan hari tua gitu ya, macam-macam ya, ada jaminan pensiun ya, ada JKP ya, macam-macam. Nah, yang tadi kan pembagian besarnya dua ya. Jaminan kesehatan yang itu JKN gitu ya. Yang lain-lain itu JKK sampai JKP itu
breakdown dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu lebih banyak macamnya ya. Yang BPJS Kesehatan itu ya itu JKN itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita kemarin hasil ngobrol dengan ya, ini yang menarik juga di sini ya, iuran ya. Iuran tadi kita bahas ada yang kalau yang nggak mampu ada bantuan ya. Ini di sebelah kiri bawah ini ya ada PBPU dan PBI ya. Dia memberikan bantuan bayar iuran bagi yang nggak mampu ya. Nah, itu selama ini bantuan premi ini hanya untuk jaminan kesehatan. Yang jaminan ketenagakerjaan yang seperti itu belum ada ya. Baru dibicarakan ya, baru dibicarakan tapi informasinya untuk yang Kementerian Keuangan belum setuju ya, belum setuju. Oke, ini tadi ya sebenarnya secara prinsip bahwa dia mendapatkan iuran dari peserta ya. Kemudian dia dikelola ya, diinvestasikan. Nah, ini investasinya di mana gitu. Yang tadi kita bahas bahwa dia seharusnya investasinya yang aman. Yang aman itu apa? Yang aman ya tentu obligasi pemerintah atau surat utang pemerintah atau obligasi yang perusahaan ya, tapi ya perusahaannya dipilih gitu ya. Bagaimana kalau saham? Saham itu cenderung risikonya lebih tinggi ya. Bagaimana kripto? Janganlah ya, jangan. Kasihan nanti kalau uangnya hilang ya, uangnya hilang. Oke ya, ini banyak informasi detail ya. Tapi menurut saya kita bisa skip ya, jaminan hari tua, WNA juga bisa ternyata ya. Paling singkat bekerja 6 bulan ya. Kemudian usia pensiun. Nah, kita ternyata usia pensiunnya yang ditetapkan 56 ya, 56. Nah, ini sebenarnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Saya sebagai dosen ya, lektor kepala itu nanti bisa bukan 56 ya, tapi angkanya dibalik ya, 65 ya. 65. Kalau bisa profesor bisa 70 ya, kalau panjang umur ya. Semoga masih bisa jelas ngomongnya bukan anak-anak ini nih gitu ya. Tremor suaranya gitu kan, kasihan mahasiswanya. Oke. Nah, ini yang jaminan hari tua untuk penerima upah, artinya dia sebagai pekerja gitu ya, bukan penerima upah ya. Kalau dia sebagai penerima upah berarti ada bosnya gitu, ada perusahaannya, maka ditanggung berdua ininya ya. 5,7%, 2% kerja, 3,7% ini intinya ditanggung ya, mungkin ada perubahan persentase tapi ditanggung, tanggung berdua. Kalau yang dia pekerjaan bebas ya, misalnya ya berusaha sendiri gitu ya, atau jadi dokter yang praktek sendiri atau akuntan ya, itu dia dihitung dari tapi kemarin ini dihilangkan ya wacananya bahwa kelasnya dihilangkan. Jadi lebih pada penghasilannya berapa gitu ya, bukan berdasarkan kelas. Oke, saya kira ini terlalu detail ya. Oke, yang ini menarik ya. Ya, atau yang terakhir ini, Social Security Reform. Social Security Reform. Nah, di sini ada yang problem ya, problem terkait dengan Social Security. Ya.
untuk pensiun tadi katakanlah ya, untuk pensiun tadi ternyata sustainabilitasnya menjadi masalah ya. Ini disebut increasingly difficult for young generation to pay for the benefit of older generation. Nah, ini karena sistemnya tadi adalah unfunded atau partially funded ya. Problemnya adalah rising life expectancy. Usia harapan hidupnya meningkat ya. Artinya pensiunnya ya, setelah dia memasuki usia pensiun, dia itu hidupnya relatif panjang gitu. Hidupnya panjang. Nah, jadi dia membutuhkan uang pensiun yang lebih banyak. Karena usia harapan hidupnya makin panjang. Kenapa? Ya tentu karena gizinya makin bagus, standar hidupnya bagus, standar kesehatannya bagus, ya pelayanan kesehatannya bagus, ya teknologi kesehatan lebih bagus. Susah mati ya, susah mati. Harapan hidupnya panjang ya. Kalau bahasa kasarnya nggak mati-mati gitu ya. Setelah pensiun nggak mati-mati. Sehingga perlu uang pensiun yang banyak, ya, yang banyak. Padahal dia sistemnya adalah unfunded atau partially funded. Dia sudah tidak membayar, sudah pensiun, tentu sudah tidak membayar iuran pensiun. Nah, yang membayar siapa? Yang membayar adalah yang bekerja, yang sedang bekerja. Problemnya di sini disebutkan falling birth rate. Angka kelahiran yang semakin turun. Di negara-negara maju itu ada kecenderungan seperti itu. Bahwa dia malas gitu ya, malas punya anak. Ya masih mending ya, malas punya anak. Ada yang malas nikah ya. Malas nikah. Masih mending ya. Nikahnya sama yang sejenis ya, itu bagaimana punya anak ya. Susah ya. Akhirnya surrogate mother gitu ya, sewa rahim orang ya. Nah jadi falling birth rate berarti apa? Angkatan kerjanya makin lama makin menyusut, makin kecil. Padahal tadi sumber dari iuran tadi adalah orang yang bekerja. Kalau tadi yang membayar iurannya makin sedikit, ya tentu ya penerimaan iuran untuk pensiun makin dikit. Padahal kebutuhan duitnya untuk membayar aging generation itu semakin besar. Yang ketiga adalah pengurangan di dalam wage growth rate. Ya, tadi kita lihat bahwa secara umum itu dia persentase ya membayar preminya adalah untuk yang iuran pensiun ya, persentase dari penghasilan ya. Persentase dari penghasilan per bulan. Nah, kalau upahnya itu peningkatannya lamban gitu ya, atau justru di sini reduction ya. Reduction in growth rate. Oh, berarti ya peningkatannya lamban, peningkatannya menurun ya, lebih turun. Memang gajinya meningkat ya, tetapi kemungkinan besar peningkatan gajinya kalah dibanding dengan peningkatan biaya-biaya. Ya. Ya, artinya apa ya? Ini kurang lebih sama dampaknya ya. Bahwa penerimaan itu semakin turun ya. Padahal ya ini kebutuhan dananya semakin meningkat. Sehingga membuat social security ini menjadi ya fiscal imbalance. Mengapa fiscal imbalance? Kaitannya dengan fiskal. Karena kalau dia unfunded atau partially funded, misalnya di Indonesia, itu kekurangannya ditombokin oleh APBN. Nah, ini menjadi bom waktu ya, menjadi bom waktu untuk program pensiun ya, untuk
Program pensiun kalau yang usia pensiunnya makin tinggi ya, angkatan kerjanya makin rendah, kemudian peningkatan penghasilannya semakin kecil. Nah, itu yang dialami di Amerika Serikat ya. Apakah akan dialami oleh Indonesia? Sekarang belum. Karena sekarang kita masih mendapatkan bonus demografi. Ya. Jumlah orang yang muda yang bekerja itu lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak. Ya. Mungkin sampai sekitar tahun 1930-an, 30-35 itu. Nggak nyampe 2045 ya, 2045. Nah, kita kan Indonesia Emas 2045. Nah, tapi bonus demografinya nggak sampai di sana. Artinya apa? Itu adalah windows of opportunity, kesempatan yang harus kita manfaatkan. Bagaimana dengan lebih banyak generasi muda itu bisa menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau udah seperti Jepang, terlambat. Ya, terlambat Jepang itu. Dia aging society-nya udah parah banget. Ya. Yang orang tuanya itu jauh lebih banyak daripada orang mudanya. Sehingga dia secara pelan-pelan gitu ya, mereka tergeser oleh Korsel ya. Korsel. Nah, nanti kemudian akan disalib oleh Tiongkok. Ini udah ini ya. Nah, kapan Indonesia menyalip? Indonesia menyalip kapan ya? Kita punya gas nggak kira-kira? Apakah mesinnya kita cukup powerful untuk bisa menyalip ya? Ya, nggak usah menyalip orang nggak apa-apa lah ya, asal naik terus gitu ya, asal jangan keprosok keselokan gitu. Menurut saya udah luar biasa. Karena kita besar ya, negaranya besar. Tiongkok lebih besar lagi sebenarnya, sehingga luar biasa. Bisa luar biasa, bisa enggak ya? Karena mungkin ada yang perlu dikorbankan juga kalau kita ngikutin Tiongkok. Korbankan apa misalnya dari sisi proses demokratisasinya. Kita kan relatif bebas ya. Sekarang itu relatif bebas. Demokrasi ya, meskipun ya banyak juga ya yang mengkritik ditangkap itu, tapi masih lumayan ya. Kalau di sana ngeritik hilang, kritik hilang. Bahkan itu yang petenis kan, petenis wanita itu dikabarkan hilang gitu ya. Demikian juga Jack Ma kemarin kan di apa ya, nggak muncul ke publik. Nah, itu mungkin harganya. Tapi kekhawatiran saya bahwa itu nanti menjadi model gitu ya. Selama ini kan siapa yang ekonominya berhasil itu menjadi model. Kita mencontoh Amerika karena Amerika ekonominya berhasil menjadi tempat percontohan. Nah, nanti kalau Tiongkok ini menjadi ekonomi nomor 1, apakah kita akan mencontoh seotoriter Tiongkok? Itu yang perlu kita ini ya, trade off yang perlu kita pertimbangkan. Apakah kita siap ya? Siap bahwa kebebasan ya yang diberikan oleh reformasi itu kemudian hilang lagi gitu ya, hilang lagi. Nah, itu bisa menjadi perdebatan tersendiri ya. Nah, itu kira-kira yang ada komentar atau pertanyaan sampai di sini, kurang lebih masih 15 menit ya. Izin Pak, untuk konfirmasi Pak. Ya, silakan. Untuk pensiun dini sama resign itu kalau misalkan di PNS itu ya Pak, itu kalau yang resign berarti kan dia nggak ada dapat pensiun ya Pak. Yeah. Tapi kalau yang pensiun dini
dapat pensiun. Nah, itu udah benar ya Pak pernyataan saya. Ya, betul. Nah, kalau misalkan yang pensiun dini ya Pak, itu kan dia misalkan wanita ya Pak. Nah, dia beralasan pensiun dini karena mau mengurus anak. Itu boleh Pak kayak gitu? Boleh. Nah, boleh saja. Setelah itu Pak, kalau misalkan boleh, berarti misalkan alasannya itu ya Pak, tapi ternyata dia ikut bantu suaminya mengurus KAP Pak. Nah, jadi dia ibaratnya sebenarnya ganti pekerjaan, tapi alasannya pensiun dini mengurus anak. Nah, itu sah-sah aja atau gimana ya Pak? Ya, tadi awalnya pengen ngurus anak gitu ya, tapi ternyata usaha. Bentar ya. Ya, jadi mungkin seperti itu alasannya. Tapi pensiun dini itu ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Jadi ada syaratnya dia sudah kerja berapa puluh atau berapa belas tahun, kalau nggak salah berapa ya syarat pensiun dini sebentar ya? 20 tahun Pak. 20 tahun ya, iya. Seingat saya juga 20 tahun. Usianya usia minimal 45 minimal ya, dan masa kerja minimal 20 tahun. Ya, kalau alasan ngurus anak mungkin ya udah nggak cocok kali ya. Anak-anaknya udah dewasa kalau kita kerja 20 tahun itu ya. Sudah relatif dewasa lah kalau kita udah 20 tahun, katakanlah nikahnya ketika kata 5 tahun gitu ya. Itu anaknya udah SMP, SMA gitu ya rata-rata. Nah, tapi mungkin bisa aja. Tapi sebenarnya kalau pensiun itu asalkan tadi masa kerjanya sudah terpenuhi itu relatif oke sih, nggak ada masalah ya. Apakah alasannya valid atau tidak ya itu urusan sendiri ya. Beberapa teman itu ada alasan bahwa dia kemarin ada kasus dia biasanya di Jakarta terus gitu ya, Jakarta terus, orang BPPK ya, kemudian dimutasi ke Kalimantan. Ya. Mutasinya mutasi pelaksana ya, maksudnya bukan promosi jadi eselon 4 gitu ya, dia mutasi pelaksana. Nah, dia pindah gitu ya, disuruh pindah tapi lapor doang, setelah itu balik pulang. Artinya dia ini ya. Kalau itu resign ya, itu resign ya. Kalau pensiun dini mungkin beda lagi ya. Jadi relatif lebih ini sih ya. Kalau memang syarat administrasinya terpenuhi itu relatif dalam tanda petik mudah sebenarnya ya untuk pensiun dini. Problemnya adalah ya tergantung orangnya ya, tergantung. Dia ada mungkin misalnya pensiun dini atau resign niatnya untuk usaha gitu. Ada yang seperti itu. Apakah berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Jadi teman-teman saya itu ada yang resign gitu ya, ada yang resign karena pengen kerja di swasta. Ada yang sukses ya, dia dari ke BUMN gitu ya, menjadi eksekutif. Ya. Tapi ada juga yang nggak berhasil. Ya begitulah namanya hidup ya. Ada yang pengen usaha gitu ya, pengen usaha, tapi kemudian nggak sukses juga. Ya ada ya, namanya usaha ya, belum tentu berhasil. Kalau keunggulannya PNS itu kan pasti ya, maksudnya pasti segitu gitu, pasti segitu. Kalau swasta tidak pasti, artinya tidak pastinya bisa kecil,
tapi bisa banyak banget ya, terutama untuk berusaha sendiri ya, untuk jadi pengusaha. Itu dia tidak ada batasan ya, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa masa kerja segini, dapat grade segitu ya, take home pay-nya segitu, itu enggak. Ya tetapi belum tentu ya. Orang bakatnya macam-macam. Kalau saya disuruh keluar mungkin nggak survive juga gitu ya. Kalau saya bilang bahwa ya ini jalan ninja saya gitu ya. Kalau bilangnya Naruto itu ini jalan ninja saya. Ya, saya harus konsisten dengan apa yang saya pilih ya. Mungkin tidak menjadi kaya raya ya, tapi cukup lah ya, cukup. Punya rumah, punya mobil, punya anak sehat, ya bisa sekolah, itu udah luar biasa. Bahkan sekolah S1 juga, S1 saja kalau di Indonesia itu sudah merupakan kelas elit ya. Cuma berapa belas persen dari penduduk Indonesia itu yang sekolahnya sampai S1. Saya bisa sampai S3 ya. Lebih elit lagi ya. Sombong boleh dong. Artinya, nah ini kemarin ketika ditanyakan beberapa pekan lalu kan saya ikut ini ya, TOT Wirausaha Baru Depok sebagai pendamping UMKM yang baru. Ketika diwawancara ditanya ngapain ya, ini honornya dikit lah ya, honornya dapat honor ternyata. Saya sendiri juga kaget dapat honor ya. Honornya dikit ya. Nggak sampai 10% dari take home pay saya. Wah, sombong nih. Tapi saya bilang, ini pengabdian, Pak, ya, pengabdian. Memang benar itu, saya niatnya pengen memenuhi kinerja untuk pengabdian masyarakat. Karena kalau dosen itu kan ada penelitian, ada pengajaran, ada pengabdian. Nah, saya pengen pengabdiannya memang di sana gitu. Nah, tapi yang saya bilang lagi bahwa saya ingin mengembalikan ya sebagian yang saya peroleh dari negara. Saya kalau di sekolah lain itu dari awal sampai akhir itu gratisan gitu, beasiswa, kecuali S1-nya ya. D3-nya gratisan, S2-nya gratisan, S3-nya gratisan. Cuma S1-nya aja yang bayar sendiri ya, bayar sendiri. Mengapa? Karena takut yang nyari gratisan takut kalah bersaing ya. Kalah bersaing. Waktu itu kan kalau D3 harus kerja 2 tahun baru kemudian tes lagi gitu ya ke D4. Saya nggak terlalu pede ya, nggak terlalu pede untuk ikut saingan. Dan kebetulan teman dekat saya ngajak kuliah di UI, ya udah ya. Ya udah sambil ini ya, sambil pendekatan ya, tapi ternyata nggak berhasil. Bukan jodohnya. Iya, dulu seru gitu ya. Kalau berangkat kuliah naik KRL ya, umpel-umpelan seperti itu ya. Tapi akhirnya dia kapok ya. Kalau saya nggak kapok karena nggak ada alternatif ya. Tapi kalau dia naik mobil ya akhirnya saya yang nebeng ya. Terima kasih kepada teman saya yang sudah membantu sebagai asuransi sosial. Membantu orang miskin untuk menyelesaikan pendidikan S1. Nah, itu kira-kira ya. Jadi apa tadi pertanyaannya ya? Malah lupa pertanyaannya. Apa tadi, Mbak? Iya Pak, berarti sah-sah aja ya Pak. Oh Dia, iya. kalau misalkan udah disetujui dan mendapatkan pensiun dini, walaupun dia nanti akhirnya kerja di tempat suaminya gitu Pak, jalanin bantuin KAP-nya gitu ya Pak. Iya, nggak masalah karena kalau asal udah keluar SK-nya kita kan jadi orang bebas kan, orang bebas. Misalnya kalau lulusan STAN, lulusan PKN STAN ya kan harus bayar ini ya, bayar biaya pengganti kan, biaya pengganti. Nah itu ya tolong dibayar juga lah ya, karena ada juga yang nggak mau bayar gitu, yang nggak mau bayar.
Dulu ada kasus juga seperti itu, dia keluar gitu ya ke swasta nggak mau bayar. Nah, tetapi kemudian dia mengajukan jadi apa ya, semacam pengurus asosiasi atau apa gitu. Ya, sama orang kantor itu diledek ya, bukan diledek ya, kalau orang Jawa dirasanin ya, diomongin di belakang gitu. Mau ini wong ganti rugi aja kemarin dia tuh nggak bayar gitu. Ada yang seperti itu ya, janganlah ya, kalau emang aturannya harus bayar ganti rugi ya dibayar lah ya, karena biar clear semuanya ya. Nah, kalau saya udah nggak mungkin kebayar ini ya, ganti ruginya D3 ya, berapa, 2N+1 atau 3N+1 dulu waktu itu ya. S1-nya nggak ada ini ya, S2-nya 2 tahun, itu udah nambah lagi berapa ya, S3-nya ya. Kalau suruh ganti rugi udah nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Itu kalau saya ya. Jadi kalau opsi resign bagi saya udah nggak mungkin ya. Pensiun dini kalau masih ada tanggungan beasiswa tadi ya, ada perjanjian kerja ya agak susah juga ya. Apalagi udah tua, competitiveness-nya juga udah semakin turun ya. Jadi tadi terkait dengan asuransi pengangguran gitu, kalau semakin dia pensiun di usia kena PHK di usia yang lebih tua gitu ya, itu secara umum menjadi lebih sulit ya, untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, nanti di keuangan publik atau di makro ya dibahas bahwa semakin lama orang itu kehilangan pekerjaan, maka dia semakin sulit ya. Dari sisi semangat makin kena mental ya, dari sisi skill dia makin aus skillnya ya, karena nggak dipakai. Itu kira-kira ya. Nah, kelihatannya udah niat mau ini nih. Udah pensiun dini. Enggak Pak, enggak gitu Pak. Ya nggak apa-apa ya, itu kan hidup kita sendiri ya, ya, hak kita ya untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan di dalam hidup kita ya, bebas ya, asalkan tidak merugikan orang lain ya. Tapi kalau saya ya inilah jalan ninjaku ya, semoga bisa panjang umur, lancar karirnya, bisa jadi profesor ya, sehingga tadi Mas Ahmad Wirawan tadi Prof gitu ya, Prof beneran. Kalau sekarang masih Prof tapi bukan F ya, Profnya pakai V ya. Kalau Prof pakai F itu profesor, kalau Prof pakai V itu apa? Provokator. Nah, tapi sebenarnya kalau lektor kepala juga associate profesor ya. Kalau lektor biasa asisten profesor. Ya, tapi ya malu sama profesor yang full ya. Oke, itu kira-kira ya. Ada komentar atau pertanyaan lain? Saya persilahkan. Cukup kelihatannya ya. Oh, masih ada. Silakan. Mbak Amalia, silakan. Begini sih Pak, mengenai BPJS yang penghapusan kelas 1, 2, 3. Itu kan mau dihapuskan mulai 1 Juli, tapi nggak semua daerah diterapkan begitu Pak. Itu tuh bakalan ada 2 kelas, kelas standar A sama B, yang dimana nanti tuh yang kelas standar A itu merupakan golongan PBI atau penerima bantuan iuran, yang golongan B itu bukan. Nah, di sini itu dari berita yang saya baca itu mereka menerangkan mengenai luas kamar atau tempat tidur untuk golongan A dan B ini, Pak. Apakah ini merupakan promosi dari BPJS, dan jika diterapkan mulai 1 Juli, yang mana Indonesia ini lagi tahap ekonominya mulai berkembang begitu Pak, apakah efisien begitu? Karena saat ini kan BPJS bisa dibilang
masih kurang baik kinerjanya atau kemarin-kemarin defisit. Kalau diterapkan sekarang, apakah bisa berhasil begitu, Pak? Terima kasih. Ya, ya berhasil atau tidak ya semoga berhasil ya. Bahwa tadi mungkin dia lebih disederhanakan ya, lebih disederhanakan ya, mungkin secara administrasi menjadi lebih simpel ya, lebih simpel bagi BPJS ya, bagi fasilitas Vaskes itu mungkin juga lebih mudah ya. Nah, tapi problemnya tadi apakah itu bisa mendorong orang untuk justru beralih ke swasta atau yang memberikan pelayanan yang lebih baik ya. Kalau satu kelas tapi kelasnya naik gitu ya semoga gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi satu kelas tapi standarnya turun. Nah, itu yang kalau janjinya kan enggak ya. Janjinya kelasnya dijadikan satu tapi yang menjadi lebih baik. Nah, tentu ini kita akan tunggu ya bagaimana realisasinya, bagaimana implementasinya ya. Ya harapannya kalau saya ya semoga nggak pernah pakai BPJS. Karena apa? Karena nggak sakit gitu ya. Nggak sakit itu aja. Karena sakit itu nggak enak ya, nggak enak. Biar orang lain saja, nggak ya. Semua sehat ya. Biar semua sehat, nggak perlu pakai BPJS. Dokter nggak laku dong Pak. Oh iya ya. Ya biar yang jahat aja yang sakit gitu ya. Oke, salam untuk belakangnya ya Alfian ya. Iya Pak, saya salamkan Pak. Ya lulus. Nah Amin. itu dia muncul lagi itu. Oke ya, jadi mungkin gitu respon saya ya. Semoga ya harapan kita semua ya untuk menjadi universal health coverage tadi bisa tercapai, pelayanannya lebih bagus lagi. Oke, gitu kira-kira ya udah lewat 2 menit dari jadwal. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Kita ketemu lagi pekan depan, tapi pekan depan jadwalnya kalau nggak salah kuis ya. Dibaca saja ya, siapa tahu kuis ya. Kuisnya seperti biasa pilihan ganda, which is killer ya. Biasanya banyak yang kejeblos ya seperti UTS kemarin juga banyak yang kejeblos di pilihan ganda. Tapi nggak apa-apa ya, biar nilainya bervariasi ya. Tidak smooth ya. Ntar kalau smooth kan hidupnya nggak berwarna ya. Oke ya, jadi demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Selamat sore. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin live, izin ditutup. 1, 2, 3.